Pernahkah Anda membayangkan, satu keputusan kecil di pagi hari, satu tindakan kebaikan yang mungkin terlihat sepele, ternyata bisa mengubah seluruh arah takdir Anda? Sebuah pertolongan sederhana di pinggir jalan yang justru menjadi gerbang menuju sebuah kisah yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Selamat datang kembali di Ken Arok Productions, tempat di mana setiap cerita memiliki makna dan hikmah tersembunyi. Sebelum kita menyelami takdir para tokoh kita hari ini, kami ingin mengajak Anda semua untuk menjadi bagian dari keluarga besar kami. Pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar kita bisa terus terhubung dalam kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa, tinggalkan jejak Anda dengan menekan tombol like jika Anda siap memulai perjalanan ini. Kami juga penasaran, Anda sedang menyaksikan cerita ini dari kota mana? Coba absen di kolom komentar, biar kita bisa saling sapa dari seluruh penjuru negeri. Dan satu hal lagi yang spesial, kami percaya bahwa kolom komentar ini adalah tempat berkumpulnya energi-energi positif. Jadi, jangan ragu untuk menuliskan doa dan harapan terbaik Anda di sana. Siapa tahu, doa tulus yang Anda tulis akan dibaca dan diaminkan oleh ratusan, bahkan ribuan pasang mata lainnya. Insya Allah, dengan kehendak Tuhan, penguasa alam semesta, doa-doa baik itu akan menemukan jalannya untuk terkabul. Baiklah, jika sudah, mari kita mulai perjalanan hidup seorang pemuda biasa yang akan segera menjadi luar biasa. Langit Jakarta pagi itu tak sepenuhnya cerah. Awan kelabu menggantung, seolah menyimpan jutaan rintik hujan yang ragu untuk turun, menciptakan suasana yang teduh sekaligus syahdu. Di tengah riuh rendahnya denyut nadi ibu kota yang mulai terjaga, seorang pemuda bernama Juna memulai ritual paginya di atas sadel motor metik kesayangannya. Jaket hijaunya yang sedikit kusam adalah seragam kebanggaannya, sebuah perisai dalam pertempuran sehari-hari melawan kerasnya aspal dan tuntutan hidup. Bagi Juna, setiap pagi adalah lembaran baru, sebuah kesempatan untuk menulis takdir yang lebih baik dari hari kemarin. Ia bukanlah seorang pemuda dengan mimpi setinggi langit untuk menaklukkan dunia. Tidak. Mimpinya sederhana, cukup untuk membahagiakan ibunya di kampung dan memastikan dapurnya tetap mengepul. Namun, Juna sama sekali tidak tahu bahwa pagi yang mendung ini bukanlah pagi biasa. Ini adalah pagi di mana takdir telah menyiapkan sebuah persimpangan jalan yang akan menguji semua prinsip hidup yang dipegangnya. Getaran di ponsel yang terpasang di dashboard motornya membuyarkan lamunannya. Sebuah notifikasi orderan masuk, menjadi melodi pembuka hari kerjanya. Juna tersenyum tipis. Di balik senyumnya yang selalu terlihat ramah itu, tersimpan sebuah janji. Janji pada almarhum ayahnya, untuk menjadi laki-laki yang tangguh, sabar, dan yang terpenting, bermanfaat bagi sesama, sekecil apapun peran yang ia jalani. Bismillah. Gumamnya pelan, sebuah doa singkat yang menjadi kompas moralnya sebelum menarik tuas gas. Deru mesin motornya menjadi sahabat setia, membelah kemacetan yang mulai merayap seperti ular besi raksasa. Asap knalpot, klakson yang bersahutan, dan wajah-wajah para pengejar mimpi lainnya menjadi pemandangan yang tak asing baginya. Semua adalah bagian dari orkestra kehidupan kota yang tak pernah tidur. Dia belum menyadari bahwa orderan yang baru saja ia terima bukanlah sekadar tugas pengantar barang biasa. Itu adalah sebuah panggilan takdir, sebuah tiket menuju babak baru dalam hidupnya yang akan mengguncang dunianya, dan mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah segalanya. Layar ponselnya menampilkan detail orderan yang baru saja ia setujui. Bukan orderan makanan, bukan pula untuk mengantar penumpang. Di sana tertulis jelas dengan huruf tebal, "Tolong antarkan paket obat ini segera. Penting dan mendesak. Tujuan, Klinik Medika Utama." Juna menarik napas sejenak. Ia bukan tipe pengemudi yang hanya melihat orderan sebagai angka rupiah. Di benaknya, seketika terbayang wajah cemas seorang pasien yang mungkin tengah menahan sakit, atau sebuah keluarga yang berharap-harap cemas agar obat penyelamat itu segera tiba di tangan mereka. Baginya, ini bukan sekadar mengantar sebuah kotak kecil. Ini adalah misi mengantar harapan. Mengantar kesempatan untuk sembuh. Amanah seperti inilah yang selalu membuatnya merasa pekerjaannya lebih dari sekadar mencari nafkah. Tanpa membuang waktu lebih lama, Juna langsung memacu motornya menuju apotek yang ditunjuk aplikasi. Di sana,
Ia menerima sebuah paket yang terbungkus rapi, terasa ringan di tangan, namun ia tahu betul bobot tanggung jawabnya jauh lebih berat dari wujud fisiknya. "Tolong ya, Mas, ini harus cepat sampai." Pesan singkat dari apoteker seolah menjadi cambuk yang melecut semangatnya. Waktu estimasi di aplikasi seolah berlari lebih cepat dari putaran rodanya. Jakarta yang tak pernah ramah di jam-jam sibuk, kini terasa seperti sebuah labirin raksasa yang sengaja dibangun untuk menguji kesabarannya. Lautan kendaraan di hadapannya bergerak lambat, setiap detik lampu merah terasa seperti satu keabadian yang menyiksa. Namun, tak ada keluh kesah yang terucap dari bibir Juna. Pikirannya fokus 100%. Ia mencari setiap celah dengan lincah, menyalip ketika ada ruang yang aman, dan membunyikan klakson dengan sopan saat meminta jalan. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, klinik medika utama. Dan di balik tujuan itu, ada bayangan senyum lega dari si penerima paket nanti. Itulah upah terbesar baginya, perasaan puas karena telah menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Jarum jam terus berdetak, dan Juna berhasil memangkas beberapa menit dari estimasi waktu. Jalanan di depannya mulai sedikit lengang. Ia merasa sedikit lega, yakin bisa tiba tepat waktu. Namun, semesta rupanya punya skenario lain untuknya hari ini. Tepat di sebuah tikungan yang agak sepi, matanya menangkap sebuah pemandangan yang menghentikan laju pikirannya, bahkan hampir menghentikan laju motornya. Pemandangan itu sederhana, namun cukup kuat untuk membuat Juna menarik tuas remnya secara perlahan. Di tepi jalan, di bawah naungan sebuah pohon yang tidak terlalu rindang, seorang pria tua tengah bersusah payah dengan motor bebeknya yang terlihat sudah berumur. Asap tipis mengepul dari mesinnya, pertanda menyerah pada perjalanan. Wajah sang kakek yang berkerut memancarkan gurat kepanikan dan kelelahan. Keringat membasahi pelipisnya yang sudah dipenuhi uban, dan ia sesekali menendang pelan standar motornya, sebuah gestur putus asa yang sangat manusiawi. Seketika, pikiran Juna menjadi medan pertempuran. Satu sisi otaknya, sisi logis dan profesionalnya, berteriak dengan lantang, "Terus jalan, Juna. Kamu punya amanah penting. Obat itu ditunggu, pasien membutuhkannya. Waktumu tidak banyak." Layar ponselnya yang masih menyala seolah ikut menjerit, menampilkan sisa waktu pengantaran yang terus berkurang tanpa ampun. Rating, performa, dan kepercayaan pelanggan, semuanya dipertaruhkan dalam hitungan menit. Reputasinya sebagai pengemudi yang andal bisa hancur jika ia terlambat, hanya karena sebuah alasan yang mungkin tidak akan diterima oleh sistem. Tapi sisi hatinya yang lain, nuraninya yang telah dididik sejak kecil, berbisik jauh lebih lirih namun menusuk lebih dalam. "Lihat kakek itu, Juna. Dia sendirian di jalan yang sepi ini. Bagaimana jika itu adalah ayahmu? Bagaimana jika setelah kamu lewat, tidak ada seorang pun yang akan berhenti untuk menolongnya?" Pertanyaan itu menghantamnya seperti palu godam. Ia melirik spion, jalanan di belakangnya memang lengang. Ia bisa saja menjadi satu-satunya harapan bagi pria tua itu. Juna mengurangi kecepatan motornya hingga nyaris berhenti. Jantungnya berdebar lebih kencang, bukan karena lelah mengejar waktu, tapi karena pergulatan batin yang hebat. Pandangannya terbelah. Sebentar ia melirik iba ke arah pria tua itu, sebentar ia menatap tajam ke jalan lurus di depannya, jalan aman yang seharusnya ia tempuh tanpa ragu. Inilah persimpangan itu. Persimpangan tak kasat mata yang ditakdirkan untuknya pagi ini. Bukan persimpangan jalan raya, tapi persimpangan antara tanggung jawab pekerjaan dan panggilan kemanusiaan. Jalan mana yang akan ia pilih? Suara mana yang akan ia menangkan? Di tengah kebisingan batinnya yang saling bersahutan, di antara teriakan logika dan bisikan nurani, tiba-tiba muncul sebuah suara yang berhasil menenangkan segalanya. Itu bukanlah suara dari luar, melainkan sebuah gema hangat dari masa lalu yang paling berharga. Suara almarhum ayahnya. Juna teringat dengan sangat jelas sore itu, di teras rumah kayu sederhana mereka, sang ayah pernah menasihatinya sambil menepuk pundaknya. "Nak, rezeki itu sudah ada yang mengatur, tidak akan pernah tertukar. Tapi kesempatan untuk berbuat baik, itu datangnya tak terduga dan seringkali hanya sekali. Kalau suatu saat kamu dihadapkan pada pilihan antara mengejar duniamu dan menolong sesama, pilihlah yang kedua. Karena disitulah letak keberkahan yang sesungguhnya." Kalimat itu, yang sudah bertahun-tahun tersimpan di relung hatinya, kini bersinar terang,
mengalahkan silaunya layar ponsel dan angka-angka waktu yang terus berjalan mundur. Perdebatan di kepalanya selesai. Ada pemenangnya. Dengan satu tarikan napas yang mantap, Juna membelokkan setang motornya ke kiri. Ia menepikan kendaraannya dengan tenang tepat di belakang motor tua yang mogok itu. Bunyi standar motornya yang beradu dengan aspal menjadi ketukan palu yang mengesahkan keputusannya. Ia telah memilih. Ia melirik sekilas ke arah ponsel. Tanda merah keterlambatan sudah menyala. Juna menelan ludah. Ia tahu pasti akan ada konsekuensinya. Amarah pelanggan, rating yang buruk, mungkin bahkan sebuah teguran keras. Tapi entah mengapa, hatinya yang tadi bergemuruh kini justru terasa begitu lapang dan damai. Ia telah memilih jalan yang mungkin lebih sulit secara profesional, namun terasa sangat benar di dalam hatinya. Sambil melepas helmnya dan meletakkannya di atas jok, ia berjalan mendekati pria tua itu dengan senyum yang tulus. "Permisi, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" "Sepertinya motornya bermasalah," ucap Juna dengan suara yang sopan dan tenang. Pria tua itu, yang tadinya menunduk lesu, mengangkat wajahnya. Ada binar terkejut sekaligus lega di matanya yang sayu, seolah tak percaya ada yang mau berhenti di tengah kesibukan kota. Di bawah langit Jakarta yang masih menggantung kelabu, sebuah takdir baru saja dibelokkan. Bukan oleh kekuatan besar, tapi oleh sebuah pilihan sederhana yang lahir dari hati nurani. Juna belum tahu bahwa pria tua di hadapannya ini adalah kunci yang akan membuka pintu menuju nasib yang tidak pernah sekalipun terlintas dalam benaknya. "Aduh, Nak, alhamdulillah. Bapak sudah dari tadi di sini, tidak ada yang berhenti," jawab pria tua itu, yang kemudian kita ketahui bernama Pak Wira, dengan suara parau yang syarat akan rasa syukur. Beban di wajahnya seolah sedikit terangkat. Tanpa banyak bicara lagi, Juna langsung berjongkok, memeriksa kondisi motor tua itu. Ia bukan seorang montir profesional, pengetahuannya soal mesin pun seadanya. Tapi semangatnya untuk menolong saat itu jauh lebih besar dari keterbatasan keahliannya. Ia mencoba menyalakan starter, memeriksa busi, bahkan mengecek tangki bensin, berharap masalahnya sepele. Namun, motor itu tetap diam membisu. "Pak, sepertinya motornya harus dibawa ke bengkel." "Begini saja, bengkel terdekat ada sekitar 500 meter di depan. Mari saya bantu dorong motor Bapak sampai sana," tawar Juna dengan tulus, tidak ingin meninggalkan Pak Wira begitu saja. Pak Wira tampak ragu. "Tidak usah, Nak, nanti kamu jadi terlambat. Bapak bisa coba telepon anak Bapak," tolaknya halus, merasa tidak enak merepotkan. Namun Juna tersenyum dan menggeleng. "Tidak apa-apa, Pak. Urusan pekerjaan nanti bisa diatur. Yang penting Bapak dan motornya aman dulu." Maka, di bawah tatapan awan kelabu, dimulailah pemandangan yang mungkin jarang terlihat di kerasnya jalanan ibu kota. Seorang pemuda berseragam ojek online dengan sabar dan penuh tenaga mendorong motor tua milik seorang kakek yang baru ia kenal. Keringat mulai membasahi dahi Juna, napasnya sedikit terengah, tapi ia tidak mengeluh. Ia sengaja tidak melihat ponselnya, mengabaikan notifikasi keterlambatan yang ia tahu pasti sudah menumpuk. Setelah memastikan motor Pak Wira aman di tangan montir bengkel, dan dengan sopan menolak imbalan yang ditawarkan Pak Wira, Juna akhirnya pamit dan langsung tancap gas kuat tenaga menuju klinik Medika Utama. Setibanya di lobi klinik yang ramai dan sejuk, Juna melirik jam dinding. Hatinya mencelos. Terlambat. Bukan hanya 1 atau 2 menit, tapi 15 menit dari estimasi awal. Napasnya masih terengah-engah dan jaketnya basah oleh keringat. Ia menghampiri meja resepsionis dengan perasaan campur aduk antara cemas dan pasrah. "Permisi Mbak, paket untuk Dokter Tiara." Namun, sebelum resepsionis itu sempat menjawab, sebuah suara yang dingin dan tajam memotong dari samping. "Akhirnya datang juga. Anda sadar sudah berapa lama kami menunggu paket ini?" Juna menoleh ke sumber suara. Seorang wanita muda, berparas cantik namun dengan tatapan mata yang menusuk tajam, berdiri dengan tangan terlipat di dada. Jas dokternya yang putih bersih kontras dengan penampilan Juna yang sedikit lusuh. Wajahnya tidak menunjukkan keramahan sedikit pun. Itulah Dokter Tiara. Dan Juna tahu, babak konsekuensi dari keputusannya akan segera dimulai. Lobi klinik yang tadinya hanya diisi oleh suara-suara lirih para pasien yang menunggu, kini mendadak menjadi senyap.
Beberapa pasang mata sontak tertuju pada mereka berdua. Sang dokter dengan auranya yang dingin dan sang pengemudi ojek yang berdiri canggung dengan jaket basah oleh keringat. Juna merasa seperti seorang terdakwa di bawah sorot lampu pengadilan. 15 menit. Ulang Dokter Tiara, suaranya tidak meninggi, namun setiap kata diucapkan dengan penekanan yang tajam dan menusuk. Apakah perusahaan Anda tidak mengajarkan pentingnya ketepatan waktu, terutama untuk pengiriman medis? Juna menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Ia membuka mulut, mencoba merangkai kalimat untuk menjelaskan apa yang terjadi di jalan. Maaf, dokter. Tadi Dija. Saya tidak butuh alasan. Potong Tiara dengan cepat, matanya menatap Juna seolah bisa menembus ke dalam jiwanya. Saya butuh profesionalisme. Ini bukan paket makanan yang kalau dingin masih bisa dihangatkan di microwave. Ini obat. Ada prosedur yang harus dijalani, ada jadwal pemberian obat untuk pasien, ada efisiensi kerja yang kami bangun di sini. Dan semua itu terganggu hanya karena satu orang yang tidak bisa menghargai waktu. Kata-kata itu, diucapkan dengan begitu tenang namun penuh dengan penghakiman, terasa jauh lebih menampar daripada sebuah bentakan keras. Tatapan Dokter Tiara masih terkunci padanya, dingin dan tanpa kompromi. Juna bisa merasakan puluhan pasang mata di sekelilingnya, beberapa menatapnya dengan iba, beberapa mungkin dalam hati setuju dengan ucapan sang dokter. Pipi Juna terasa panas. Bukan lagi karena sisa tenaga setelah mendorong motor, tapi karena rasa malu yang menjalar hebat. Harga dirinya, yang selalu ia jaga dengan bekerja jujur dan tulus, kini terasa seperti sedang diinjak-injak di atas lantai marmer lobi yang dingin itu. Sambil mengambil paket obat dari tangan Juna dengan gerakan cepat, Tiara melontarkan kalimat terakhirnya sebagai pukulan pamungkas. Lain kali, jika Anda merasa ada urusan lain yang lebih penting di jalan, serahkan saja orderannya pada pengemudi lain yang lebih serius bekerja. Setelah mengatakan itu, Dokter Tiara berbalik tanpa menunggu jawaban. Langkahnya tegas dan cepat, menghilang di balik sebuah pintu, meninggalkan Juna yang hanya bisa berdiri mematung. Ia ditinggalkan sendirian di tengah keramaian, menelan bulat-bulat semua tuduhan pahit yang baru saja dilontarkan kepadanya. Untuk beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Juna hanya diam membeku di tempatnya. Suara Dokter Tiara memang sudah lenyap di telan pintu, tapi gema kata-katanya yang tajam masih berdengung hebat di telinganya, berputar-putar tanpa henti seperti kaset rusak. Perlahan, bisik-bisik di lobi kembali terdengar. Orang-orang kembali sibuk dengan urusan mereka masing-masing, seolah pertunjukan drama singkat itu tak pernah terjadi. Dan Juna adalah aktor malang yang ditinggalkan sendirian di tengah panggung. Ada sebuah dorongan sesaat dalam dirinya untuk menghampiri meja resepsionis. Untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Untuk membela diri dan berteriak bahwa keterlambatannya disebabkan oleh sebuah niat baik yang tulus, bukan karena kemalasan atau kelalaian. Tapi kemudian, sebuah pertanyaan getir muncul di benaknya. Untuk apa? Haruskah ia mengemis pemahaman dari orang-orang yang sudah terlanjur menghakiminya? Haruskah ia menjual cerita kebaikannya pada Pak Wira hanya untuk membersihkan namanya di hadapan seorang dokter yang angkuh itu? Tidak. Harga dirinya yang sederhana namun kokoh melarangnya melakukan itu. Kebaikan yang ia lakukan tadi adalah urusan antara dirinya, nuraninya, dan Tuhannya. Bukan untuk dijadikan alibi atau tameng pembelaan. Ia teringat kembali nasihat ayahnya, lakukanlah kebaikan dalam sunyi, dan biarkan semesta yang berbicara pada waktunya. Pembelaan terbaik bukanlah dari kata-kata yang terucap, melainkan dari keyakinan teguh di dalam hati bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Dengan bahu yang terasa lebih berat dari biasanya, Juna membalikkan badan. Ia berjalan keluar dari lobi ber-AC yang terasa menyesakan itu, kembali ke pelukan udara Jakarta yang panas dan lembab, yang entah mengapa kini terasa lebih bersahabat. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah fisik, tapi karena menanggung beban tuduhan yang tidak adil. Anehnya, ia tidak merasa marah pada Dokter Tiara. Yang ia rasakan adalah campuran antara kecewa dan sedikit rasa kasihan. Kasihan pada orang yang hidupnya begitu kaku, dan hanya bisa menilai dari sampulnya saja. Di atas motornya, ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan, seolah ikut melepaskan semua rasa sakit hati yang baru saja ia terima. Ia menyalakan mesin motornya kembali, suaranya terdengar lebih parau dari biasanya. Ia kembali bergabung dengan arus lalu lintas,
membawa luka kecil di hatinya, sama sekali tidak menyadari bahwa cerita pagi ini belumlah usai. Episode yang sesungguhnya justru baru akan dimulai saat malam tiba. Siang berganti sore, dan sore pun merangkak perlahan menuju malam. Juna melanjutkan sisa harinya dengan semangat yang dipaksakan. Ia tetap tersenyum pada pelanggan, tetap mengucapkan terima kasih dengan ramah. Namun bayangan kejadian di klinik tadi pagi terus menempel di benaknya seperti noda yang sulit dihilangkan. Membuat senyumnya terasa sedikit lebih berat, dan laju motornya terasa lebih gontai dari biasanya. Malam harinya, Juna tiba di kamar kosnya yang sederhana. Tubuhnya letih setelah seharian berjuang di jalanan, tapi pikirannya jauh lebih lelah. Ia merebahkan diri di atas kasur tipisnya, menatap langit-langit kamar yang kusam, membiarkan semua peristiwa hari ini berputar ulang di kepalanya. Sakitnya penghinaan tadi masih sedikit terasa perih. Ia baru saja akan memejamkan mata, mencoba melarutkan semua kepenatan hari itu ke dalam tidur, ketika ponselnya yang tergeletak di samping bantalnya bergetar dan berdering nyaring. Bunyi dering itu terasa begitu keras, memecah keheningan malam di kamarnya yang sempit. Juna meraih ponselnya dengan sedikit malas. Di layar, tertera sebuah nomor telepon yang tidak ia kenal. Tidak ada nama, hanya deretan angka yang sangat asing baginya. Untuk beberapa detik, Juna ragu. Siapa yang meneleponnya selarut ini? Mungkin hanya salah sambung, atau penawaran pinjaman online yang tak kenal waktu. Ia hampir saja menekan tombol merah untuk mengakhiri panggilan itu, dan kembali ke usahanya untuk tidur. Namun, entah kenapa, ada sebuah dorongan kecil dalam hatinya. Sebuah rasa penasaran. Dengan sedikit helaan napas, jarinya menggeser ikon hijau di layar. "Halo, selamat malam." Sapanya dengan suara yang agak serak karena lelah. Hening sejenak di seberang sana, sebelum terdengar suara seorang pria tua yang terdengar ramah dan akrab. "Halo, selamat malam. Apa ini benar dengan Nak Juna, pengemudi ojek online?" Juna mengerutkan kening. "Iya, benar. Saya sendiri. Maaf, ini dengan siapa, ya?" Terdengar helaan napas lega dari seberang telepon. "Alhamdulillah ini Bapak. Nak, Bapak Wira. Kakek yang motornya mogok tadi pagi." Seketika, Juna langsung terduduk di atas kasurnya. Rasa lelahnya seolah menguap entah kemana, digantikan oleh keterkejutan. "Pak Wira? Dari mana beliau mendapatkan nomor teleponnya?" "Pak Wira?" ulang Juna tak percaya. "Bapak dapat nomor saya dari mana?" "Bapak tadi minta dari bengkel." Katanya Nak Juna sempat meninggalkan nama dan nomor telepon untuk dihubungi kalau motornya sudah selesai. Jelas Pak Wira. "Nak, Bapak telepon malam-malam begini cuma mau bilang terima kasih sekali lagi, dan kalau Nak Juna tidak sibuk, apa besok pagi kita bisa bertemu sebentar? Ada yang ingin sekali Bapak bicarakan." Permintaan itu terdengar sederhana, namun Juna merasakan ada sesuatu yang penting di baliknya. Pertemuan macam apa? Dan apa gerangan yang ingin dibicarakan oleh pria tua yang ditemuinya secara kebetulan itu? Malam yang tadinya terasa berat dan kelam, kini tiba-tiba dipenuhi oleh sebuah teka-teki baru. Meskipun hatinya dipenuhi kebingungan, Juna tidak bisa menolak permintaan itu. Ada sebuah ketulusan yang murni dalam suara Pak Wira yang membuatnya tidak tega untuk berkata tidak. "Baik, Pak. Besok pagi saya usahakan," jawabnya, menyetujui pertemuan tersebut. Malam itu, tidur Juna tidak lagi nyenyak karena lelah, melainkan karena gelisah oleh rasa penasaran. Pikirannya dipenuhi berbagai macam spekulasi. Apa Pak Wira ingin memberinya sejumlah uang sebagai balas budi? Atau mungkin ingin menawarkan sebuah pekerjaan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menari-nari di kepalanya hingga fajar menyingsing. Keesokan paginya, sesuai janji, Juna mengarahkan motornya menuju sebuah kafe di bilangan Jakarta Selatan yang alamatnya dikirimkan oleh Pak Wira. Tempat itu terlihat nyaman dan cukup mewah. Sangat jauh berbeda dari warung kopi sederhana di pangkalan ojek tempatnya biasa berkumpul. Aroma kopi premium dan alunan musik instrumental yang lembut menyambutnya di pintu masuk. Juna sejenak merasa salah kostum. Ia hanya mengenakan kaos oblong bersih yang dilapisi jaket ojeknya. Ia merasa sedikit canggung, seperti ikan air tawar yang tanpa sengaja tersesat di lautan lepas. Namun, semua keraguannya sirna saat ia melihat sebuah lambaian tangan ramah dari sudut ruangan. Di sana,
Pak Wira duduk dengan penampilan yang sangat berbeda dari kemarin. Jika kemarin ia terlihat seperti kakek malang yang kebingungan di pinggir jalan, hari ini ia terlihat seperti seorang pensiunan terhormat, mengenakan kemeja polo yang rapi dan wajah yang jauh lebih segar dan berwibawa. "Nak Juna, sini, silakan duduk. Mau pesan apa?" Sapa Pak Wira dengan senyum hangat yang sama sekali tidak mempedulikan penampilan Juna. Kehangatan itu seketika mencairkan semua kecanggungan yang sempat membekukan langkah Juna. Setelah pesanan mereka tiba dan mereka berbincang ringan sejenak, di mana Pak Wira tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih, raut wajah Pak Wira berubah menjadi lebih serius. Ia meletakkan cangkir tehnya dan menatap Juna dengan tatapan yang dalam dan sulit diartikan. "Nak Juna," mulainya dengan nada yang berbeda. "Sebenarnya, ada alasan yang sangat penting mengapa Bapak ingin sekali bertemu hari ini. Ini bukan sekadar ucapan terima kasih atas bantuan Nak Juna kemarin." Jantung Juna berdebar sedikit lebih cepat. Ia menatap Pak Wira dengan penuh perhatian, mencoba menebak arah pembicaraan ini. "Ini menyangkut kejadian di klinik medika utama kemarin," lanjut Pak Wira. "Ini menyangkut putri Bapak." Juna masih terdiam, otaknya masih mencoba menghubungkan titik-titik. Dan ia sama sekali belum siap untuk mendengar nama yang akan keluar dari mulut Pak Wira selanjutnya. Pak Wira menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan kalimatnya, seolah sedang mempersiapkan sebuah bom waktu. "Putri Bapak adalah dokter yang menerima paket obat dari Nak Juna kemarin. Namanya Dokter Tiara." DG. Dunia Juna seolah berhenti berputar selama beberapa detik. Gelas es teh di tangannya nyaris terlepas. Ia menatap Pak Wira dengan mata terbelalak, mencoba mencari tanda-tanda kalau pria tua di hadapannya ini hanya sedang bercanda. "Dokter Tiara?" Dokter dengan tatapan sedingin es yang menghinanya di depan umum itu, adalah putri dari kakek baik hati yang ia tolong? Rasanya seperti sebuah lelucon takdir yang sangat absurd dan tidak lucu sama sekali. Wajah Dokter Tiara yang angkuh dan penuh penghakiman tiba-tiba muncul kembali di benaknya. Kini bersanding dengan wajah Pak Wira yang hangat dan kebapakan. Dua wajah yang begitu kontras, namun ternyata terikat oleh hubungan darah yang paling dekat. Juna tidak tahu harus berkata apa. Mulutnya terkunci. Semua potongan puzzle yang berceceran di kepalanya kini menyatu dengan cara yang paling mengejutkan. Rasa sakit hati karena dihina kemarin, kini bercampur aduk dengan rasa canggung dan kebingungan yang luar biasa. "Bapak tahu, ini pasti sangat mengejutkan," kata Pak Wira pelan, seolah bisa membaca badai yang berkecamuk di dalam pikiran Juna. Ia lalu mulai bercerita. Malamnya, saat makan malam, ia mendengar putrinya, Tiara, mengeluh tentang seorang pengemudi ojek yang sangat tidak profesional dan terlambat mengantar obat penting. Awalnya Pak Wira hanya mendengarkan, sampai Tiara menyebutkan waktu kejadian dan nama kliniknya. Seketika, Pak Wira sadar. Itu adalah waktu di mana ia sedang ditolong di pinggir jalan. "Bapak langsung menceritakan semuanya pada Tiara," lanjut Pak Wira. "Bapak ceritakan bagaimana seorang pengemudi ojek yang baik hati, yang seharusnya sedang terburu-buru, justru rela mengorbankan rating dan waktunya hanya untuk mendorong motor seorang kakek asing sampai ke bengkel." Pak Wira menghela napas. Nak Juna mungkin tidak akan percaya ini, tapi putri Bapak sangat terguncang setelah mendengar cerita Bapak. Dia tidak bisa tidur semalaman. Dia merasa menjadi orang paling jahat di dunia, karena telah menghakimi dan menghina seseorang yang justru telah menolong ayahnya sendiri. Semua rasa angku dan gengsinya runtuh seketika, digantikan oleh penyesalan yang sangat dalam. "Itulah mengapa Bapak memberanikan diri mengundang Nak Juna ke sini," tutup Pak Wira, menatap Juna dengan tatapan penuh permohonan. "Atas nama putri Bapak, Tiara, Bapak ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas sikap dan kata-katanya kemarin. Dia terlalu malu untuk menemui Nak Juna secara langsung." Juna masih terdiam, otaknya sibuk mencerna semua informasi luar biasa yang baru saja ia terima. Kemarahan dan sakit hatinya pada Dokter Tiara seketika luntur, menguap entah kemana, digantikan oleh sebuah perasaan aneh yang tidak bisa ia definisikan. Takdir benar-benar baru saja menunjukkan wujudnya yang paling misterius. Pertemuan di kafe itu meninggalkan jejak yang dalam di benak Juna. Ia pulang dengan perasaan yang tak lagi bisa ia definisikan dengan kata-kata. Tentu saja, ia langsung memaafkan Dokter Tiara. Bagaimana mungkin ia bisa menyimpan dendam pada seseorang setelah mendengar cerita penyesalan yang begitu dalam dari ayahnya?
Kejadian itu justru membuatnya lebih sering merenung tentang betapa misteriusnya jalan takdir. Selama beberapa hari setelah itu, ia kembali menjalani rutinitasnya, namun dengan cara pandang yang baru. Ia merasa lebih ringan, lebih ikhlas, dan lebih percaya bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, memiliki gaungnya sendiri di alam semesta. Hingga beberapa hari kemudian, ponsel Juna kembali berdering. Lagi-lagi nomor Pak Wira. Kali ini, undangannya berbeda. Bukan untuk bertemu di tempat umum, melainkan sebuah undangan untuk datang ke kediaman pribadinya di akhir pekan. Juna sempat ragu dan mencoba menolak halus. Rasanya terlalu berlebihan. Ia hanyalah seorang pengemudi ojek, rasanya tidak pantas dijamu di rumah seorang terhormat seperti Pak Wira. Namun, Pak Wira bersikeras dengan alasan ingin menjamunya sebagai tanda terima kasih yang lebih pantas. Dengan berat hati namun tak bisa menolak, Juna pun mengiyakan. Pada hari yang ditentukan, dengan perasaan sedikit gugup, Juna tiba di alamat yang diberikan. Sebuah rumah besar yang asri di sebuah kawasan perumahan elit. Gerbangnya menjulang tinggi dan tamannya tertata sangat rapi. Perasaan canggung yang pernah ia rasakan di kafe, kini kembali datang dengan kekuatan 10 kali lipat. Namun, semua itu kembali luruh saat Pak Wira menyambutnya di teras dengan senyum yang begitu tulus dan hangat, memperlakukannya seperti tamu kehormatan. Mereka duduk di ruang tamu yang luas dan nyaman, berbincang-bincang santai tentang banyak hal. Juna sama sekali tidak melihat tanda-tanda kehadiran Dokter Tiara. Setelah hampir 1 jam, Pak Wira tiba-tiba mengubah raut wajahnya menjadi sangat serius. "Nak Juna," panggilnya dengan nada yang berbeda. Setelah mengenal Nak Juna, Bapak melihat sesuatu yang sangat langka. Hati Nak Juna terbuat dari emas. Nak Juna jujur, sabar, sopan, dan bertanggung jawab. Sebuah pribadi yang sulit sekali ditemukan di zaman sekarang. Juna hanya bisa tersenyum malu. "Ah, Bapak terlalu memuji." "Bapak serius," potong Pak Wira. "Dan karena itulah, Bapak punya satu permintaan yang mungkin akan terdengar gila dan sangat mengejutkan." Ia menatap lurus ke mata Juna. "Bapak ingin melamar Nak Juna untuk menjadi suami dari putri Bapak, Tiara." Hening. Rasanya seperti ada petir yang menyambar tanpa suara di tengah ruang tamu yang sejuk itu. Juna membeku. Telinganya berdengung. Benarkah yang baru saja ia dengar? Melamar dirinya? Untuk menjadi suami Dokter Tiara? Dokter yang beberapa hari lalu bahkan tidak sudi menatap wajahnya? Ia menatap Pak Wira, mencari tanda-tanda lelucon di wajah tua itu, tapi yang ia temukan hanyalah keseriusan dan sebuah harapan yang mendalam. Dunia Juna yang baru saja terasa normal, kini kembali dijungkir-balikan dengan cara yang 1000 kali lebih dahsyat dari sebelumnya. Butuh beberapa detik yang terasa seperti 1 jam bagi Juna untuk menemukan kembali suaranya, itu pun hanya keluar sebagai kalimat gagap yang terbata-bata. "Pak, Bapak pasti bercanda, kan? Ini tidak mungkin, Pak. Saya ini hanya seorang pengemudi ojek. Saya dan Dokter Tiara, kami ini seperti bumi dan langit, Pak." Kepalanya pusing. Ini bukan lagi sekadar kejutan, ini adalah sebuah lompatan logika yang tidak bisa dijangkau oleh akal sehatnya. Ia merasa sangat tidak pantas, tidak sepadan, dan semua ini terasa seperti sebuah adegan dalam mimpi yang aneh. Namun, sebelum Pak Wira sempat menjawab, sebuah suara dingin yang sangat Juna kenali terdengar dari arah tangga. "Aku juga berpikir begitu. Ini adalah hal paling tidak masuk akal yang pernah aku dengar seumur hidupku." Juna dan Pak Wira sontak menoleh. Di sana, Dokter Tiara berdiri mematung. Wajahnya yang biasanya pucat kini memerah padam, campuran antara amarah yang tertahan dan rasa malu yang luar biasa. Ia jelas telah mendengar seluruh percakapan itu. "Ayah, apa yang Ayah lakukan?" serunya, nadanya tajam dan bergetar, kini tertuju pada ayahnya. "Melamarkan pria ini untukku? Apa Ayah sudah tidak waras? Ini memalukan." Matanya berkaca-kaca. "Aku memang menyesal atas perbuatanku hari itu, aku sangat menyesal. Tapi bukan berarti aku harus menikahinya untuk menebus sebuah kesalahan." Pak Wira tetap tenang menghadapi ledakan emosi putrinya. Ia menatap Tiara dengan tatapan seorang ayah yang bijaksana. "Tiara, ini bukan hukuman. Ini adalah kesempatan.
Kesempatan untukmu belajar melihat seseorang bukan dari seragam atau kendaraannya, tapi dari isi hatinya. Kamu malu bukan karena harus dijodohkan dengannya. Lanjut Pak Wira, kata-katanya menusuk tepat ke jantung pertahanan Tiara. Kamu malu karena ayahmu justru melihat kemuliaan hati pada orang yang pernah kamu rendahkan. Itulah yang membuat gengsimu terluka, kan? Kata-kata itu telak menghantam Tiara. Ia terdiam, tak mampu lagi membantah. Sementara Juna, ia hanya bisa duduk di tengah-tengah drama keluarga itu, merasa serba salah dan berharap punya kekuatan untuk menghilang dari muka bumi saat itu juga. Keputusan Pak Wira sudah bulat. Ia tidak memaksa mereka untuk langsung menikah. Tapi ia memaksa mereka untuk memulai sebuah proses perkenalan. Dan dimulailah babak yang paling canggung dalam hidup mereka. Hari-hari di mana Juna dan Tiara sesekali dipaksa untuk makan malam bersama dalam keheningan yang menyiksa. Atau saat Juna diminta menjemput Tiara, dan sepanjang perjalanan di dalam mobil hanya ada kebisuan yang terasa lebih bising daripada kemacetan Jakarta. Sebuah awal yang jauh dari kata romantis, penuh dengan gengsi dari satu pihak, dan rasa canggung tak berujung dari pihak lainnya. Hari berganti minggu, dan dinding kecanggungan di antara Juna dan Tiara masih berdiri kokoh. Tiara tetap menjaga jarak. Bicaranya selalu singkat, dingin, dan seperlunya. Ia sengaja memasang wajah angkuh, mungkin dengan harapan Juna akan merasa tidak nyaman, menyerah, dan membatalkan sendiri perjodohan gila ini. Namun, ia salah menilai Juna. Juna bukanlah tipe orang yang membalas perlakuan buruk dengan hal yang sama. Ia menghadapi dinding es yang dibangun Tiara dengan kehangatan dan kesabaran yang konsisten. Jika Tiara hanya menjawab, ya, atau tidak, Juna akan tetap tersenyum dan mencoba membuka percakapan ringan tentang cuaca atau hal-hal netral lainnya. Saat menjemput Tiara dari klinik, Juna selalu datang lebih awal dan tanpa diminta. Ia selalu membukakan pintu mobil untuknya. Sebuah gestur kecil penuh hormat yang bahkan tak pernah dilakukan oleh pria-pria kaya yang pernah mendekatinya. Ia tidak pernah sekalipun mencoba melewati batas. Tatapannya selalu sopan, dan sikapnya selalu menjaga kehormatan Tiara sebagai seorang wanita. Perlahan, tanpa Tiara sadari, benteng pertahanannya yang tinggi itu mulai retak. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ia memperhatikan bagaimana Juna selalu berbicara dengan lembut pada pelayan restoran, atau bagaimana ia memberikan uang pada juru parkir sambil mengucapkan terima kasih. Kebaikan hati Juna terasa begitu otentik, mengalir alami tanpa kepura-puraan. Puncaknya terjadi pada suatu malam saat hujan deras mengguyur kota tanpa ampun. Tiara harus lembur di klinik, sementara mobilnya sedang berada di bengkel. Ia berdiri cemas di lobi, pasrah harus menunggu berjam-jam atau mencoba peruntungan memesan taksi di tengah badai. Namun, di tengah keputusaasaannya, ia melihat sesosok tubuh yang familiar menerobos derasnya hujan. Itu Juna. Dengan jaket ojeknya yang sudah basah, ia berlari kecil ke arah Tiara sambil memegang sebuah payung besar yang terbuka. "Dokter belum pulang? Ini hujannya deras sekali," kata Juna, napasnya sedikit terengah. "Saya tadi kebetulan lewat daerah sini, saya pikir dokter mungkin butuh tumpangan atau payung." Tiara terpaku. Juna tidak diminta untuk datang. Tidak ada jadwal pertemuan. Ia datang murni atas inisiatif dan kepeduliannya sendiri. Ia rela basah kuyup hanya untuk memastikan Tiara tidak kehujanan. Saat itu juga, di tengah gemuruh hujan, sebuah payung yang terulur-tulus berhasil meruntuhkan sisa-sisa terakhir dinding es di dalam hatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Tiara tidak lagi melihat Juna sebagai seorang pengemudi ojek yang dijodohkan dengannya. Ia mulai melihatnya sebagai seorang laki-laki, dengan hati yang luar biasa besar dan hangat. Momen di bawah payung itu menjadi sebuah jembatan. Jembatan kokoh yang akhirnya menghubungkan dua dunia yang tadinya terasa begitu jauh. Setelah malam penuh hujan itu, tidak ada lagi keheningan yang canggung di antara mereka. Dinding es itu telah sepenuhnya mencair, digantikan oleh kehangatan yang mengalir malu-malu. Tiara mulai membuka dirinya. Ia mulai bertanya tentang kehidupan Juna, tentang ibunya di kampung, tentang mimpi-mimpinya yang sederhana namun mulia. Dan Juna, dengan senang hati, berbagi setiap kepingan ceritanya. Mereka menemukan bahwa di balik profesi dan status sosial, mereka hanyalah dua manusia biasa yang sama-sama mendambakan ketulusan. Cinta mungkin belum sepenuhnya mekar dengan agung, tapi benih-benihnya telah ditanam dengan subur.
Benih rasa hormat, benih kekaguman, dan sebuah rasa nyaman yang anehnya terasa sangat pas dan melengkapi. Hingga pada suatu hari, saat Pak Wira kembali menanyakan kelanjutan hubungan mereka, jawaban yang keluar dari mulut Tiara dan Juna bukanlah lagi sebuah keterpaksaan, melainkan sebuah keyakinan yang mantap. Pernikahan mereka tidak dilangsungkan dengan pesta besar yang gemerlap. Hanya sebuah akad nikah yang sederhana dan hikmat, dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Juna, dalam balutan kemeja batik terbaiknya, terlihat begitu gagah dan tenang saat mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas. Sementara Tiara, dalam balutan kebaya putih yang anggun, tampak begitu cantik dan damai. Wajahnya yang dulu selalu terlihat kaku dan dingin, kini dihiasi oleh senyum tulus yang begitu menawan. Setelah semua prosesi selesai, saat mereka akhirnya hanya berdua untuk pertama kalinya sebagai suami dan istri, Tiara menatap Juna dengan mata yang berkaca-kaca karena haru. "Mas Juna, maafkan aku," bisiknya lirih, suaranya sedikit bergetar. "Maafkan semua kata-kata kasarku di klinik waktu itu. Maafkan kesombonganku." Juna tersenyum, senyumnya yang paling hangat yang pernah Tiara lihat. Ia menggeleng pelan. "Tidak perlu minta maaf, Tiara," jawabnya lembut. "Justru aku yang harus berterima kasih. Kalau hari itu kamu tidak marah-marah padaku, mungkin cerita kita tidak akan pernah dimulai." Sebuah penghinaan yang ternyata adalah awal dari sebuah anugerah. Di hari itu, mereka berdua sadar bahwa mereka tidak hanya menikah karena sebuah perjodohan. Mereka menikah karena takdir telah menulis skenario terindahnya. Dan lembaran baru kehidupan mereka, sebagai suami dan istri, baru saja akan dimulai. Jika banyak yang berkata pernikahan adalah akhir dari sebuah dongeng, maka bagi Juna dan Tiara, pernikahan justru adalah gerbang pembuka dari babak cerita mereka yang paling indah. Atas permintaan tulus dari Tiara dan Pak Wira, Juna memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai pengemudi ojek online. Bukan untuk berpangku tangan, tapi untuk memulai peran baru sebagai manajer operasional di klinik Medika Utama, membantu sang istri mengelola tempat yang pernah menjadi saksi bisu pertemuan pertama mereka yang penuh drama. Juna belajar dengan sangat cepat. Sifat dasarnya yang ramah, sabar, dan tulus membuatnya begitu disukai oleh para pasien dan seluruh staf. Ia membawa sebuah kehangatan dan sentuhan kemanusiaan ke dalam manajemen klinik, menjadi pelengkap sempurna bagi kepemimpinan Tiara yang cerdas dan efisien. Mereka menjadi sebuah tim yang solid, tidak hanya di rumah, tapi juga di tempat kerja. Dan di antara kesibukan mereka membangun klinik menjadi lebih baik, cinta mereka tumbuh dan mekar dengan subur. Cinta yang lahir bukan dari pandangan pertama yang menggebu-gebu, tapi dari rasa hormat dan pengertian yang mendalam. Mereka menemukan cinta dalam hal-hal kecil dan sederhana. Tiara menemukan cinta saat Juna membawakannya secangkir teh hangat tanpa diminta setelah ia melalui hari yang panjang dan melelahkan. Juna menemukan cinta saat Tiara dengan sabar dan telaten mengajarinya istilah-istilah medis yang rumit. Suatu sore, saat mereka sedang beristirahat sejenak di ruang kerja Tiara, ia bersandar di bahu Juna sambil menatap hujan di luar jendela. "Mas," bisiknya lembut. "Aku bersyukur kamu terlambat 15 menit hari itu." Juna tersenyum, lalu mengecup kening istrinya. "Aku juga bersyukur kamu mau menungguku," balasnya, walaupun sambil marah-marah. Mereka berdua tertawa kecil. Luka masa lalu itu kini telah berubah menjadi sebuah lelucon manis, menjadi fondasi dari cerita mereka yang unik. Kisah mereka adalah bukti nyata bahwa jodoh seringkali datang dengan cara yang paling misterius. Bahwa ketulusan hati pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya, mampu mengalahkan kesombongan dan melunturkan perbedaan status sosial. Dan terkadang, sebuah keterlambatan justru adalah cara takdir untuk membawa kita tiba di tujuan yang paling tepat, pada waktu yang paling sempurna. Dan begitulah akhir dari perjalanan takdir Juna dan Tiara. Sebuah cerita yang sekali lagi mengajarkan kita untuk tidak pernah meremehkan sebuah tindakan kebaikan, sekecil apapun itu, karena kita tidak pernah tahu, pintu takdir menakjubkan mana yang akan terbuka karenanya. Apa pelajaran yang bisa Anda ambil dari kisah ini? Jangan lupa bagikan pendapat dan doa-doa terbaik Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah setia menemani kami di Ken Arok Productions. Jika Anda menyukai cerita ini, kami akan sangat berterima kasih jika Anda meninggalkan jejak dengan menekan tombol like. Dan pastikan Anda sudah subscribe serta menyalakan loncengnya agar kita bisa bertemu kembali di kisah-kisah inspiratif kami berikutnya.